Pada video kali ini kita akan membahas skala pada peta, terutama menghitung skala peta. Kita pasti pernah ya menggunakan peta. Ya, bisa saja peta yang digital di HP kita, seperti sedang mencari rute atau sedang memesan makanan secara online. Nah, biasanya kalau kita sedang belanja online, misal mau membeli makanan, kita sering kan melihat dulu jarak restorannya dari kita itu berapa jauh. Nah, kamu tahu nggak? Peta pada HP kamu bisa memberikan informasi jaraknya. Secara digital mungkin ini ada perhitungannya dan input berbagai data. Tapi pada dasarnya kita bisa tahu jarak sebenarnya itu kalau kita tahu skala yang digunakan pada peta. Jadi skala itu penting banget dalam sebuah peta karena skala itulah informasi yang menunjukkan perbandingan jarak yang ada pada peta dengan jarak yang sesungguhnya. Kalau kita ingat lagi definisinya seperti ini nih, skala peta itu adalah perbandingan jarak antara dua titik sembarang atau luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya dengan satuan ukur yang sama. Dan penyajian skala peta itu ada bermacam-macam. Apa saja ya? Yuk kita lihat. Yang pertama itu bisa menggunakan angka atau yang biasa disebut dengan skala angka. Contohnya 1:5000. Artinya 1 cm pada peta itu jarak aslinya 5000 cm. Kemudian yang kedua ada skala garis, bentuknya seperti di gambar ya, seperti bar begitu ya. Nah, maksudnya di sini jika 1 cm pada peta itu jarak aslinya adalah 5 km. Kalau kita ubah skala garis ini menjadi skala angka, maka 1:5 km dikonversi ke cm jadi 500.000. Ya, sentimeter jadi kalau kita sebutkan dalam skala angka jadi 1:500.000 gitu ya. Nah, ketiga itu adalah skala verbal. Kalau skala verbal ini menggunakan kata-kata saja, menggunakan kalimat. Contohnya seperti ini, 1 inci sama dengan 5 mil gitu. Nah, biasanya skala verbal ini sering dijumpai di peta-peta luar ya. Jarang digunakan di peta Indonesia. Jadi begitu ya, mudah-mudahan kita paham. Skala peta itu perbandingan jarak yang ada di peta dengan jarak yang sesungguhnya. Kita lihat contohnya. Contohnya pada peta wilayah Bali ini, skalanya menunjukkan angka 1:400.000. Artinya kalau kita ukur pada peta ini sepanjang 1 cm ini sama dengan 400.000 cm di keadaan aslinya. Atau setara dengan 4 km ya. Pada peta kita dapat mengukur menggunakan penggaris atau kalau tidak beraturan kita dapat mengukur menggunakan benang terlebih dahulu. Dan nanti kita ukur kembali panjang benang hasil ukurnya menggunakan penggaris. Misalnya kalau kita mengukur jarak antara pura A dan pura B, jaraknya 1 cm, maka di jarak di antara kedua pura ini sebenarnya itu adalah 4 km. Kalaupun jarak antara pura B ke pura C ini 2 cm, maka jarak sebenarnya itu 2 kali lipat ya, jadi 8 km gitu ya. Jadi skala ini dapat kita rumuskan seperti ini. Rumus skalanya. Skala sama dengan jarak di objek di peta per jarak objek di permukaan bumi. Jadi simpelnya skala itu jarak pada peta per jarak sesungguhnya. Bikin saja JP per JS gitu. Jadi kalau yang ditanyakan pada soal itu adalah skala, jadi kita bisa langsung pakai rumus ini. Tapi bagaimana jika yang ditanyakan itu jarak yang sesungguhnya? Gampang, tinggal putar saja jadi jarak pada peta per skala. Terus kalau yang ditanya itu adalah jarak pada peta, rumusnya berubah menjadi skala dikali jarak sesungguhnya. Gampang ya. Ini hanya perhitungan dasar matematika saja. Kita pasti bisa mengerjakan soal-soal yang menanyakan hal-hal seperti ini. Nah, sering juga yang muncul pada soal itu menghitung skala dengan perbandingan antara dua peta. Kita pasti pernah ya menemukan soal seperti itu. Nah, kalau kita menemukan soal seperti itu, bagaimana cara pengerjaannya? Untuk mengetahui skala peta menggunakan perbandingan dengan peta lain, kita dapat menggunakan rumus ini nih. Syaratnya cakupan daerahnya itu harus sama.
rumusnya seperti ini. P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1. Di mana P1 itu penyebut skala peta yang sudah diketahui skala petanya. D1 itu jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya. P2 penyebut skala peta yang akan dicari. D2 itu jarak pada peta yang akan dicari skalanya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Misalkan ada dua peta ya. Peta A dan peta B ini. Anggap saja yang belum diketahui skalanya itu peta B ini. Jadi kalau skala peta B yang akan dicari tahu, ini yang P2. P2 itu penyebut skala peta yang akan dicari. Ingat penyebutnya saja, berarti yang 200 ini. Nah, kalau yang P1 berarti yang 100 ini. P1 penyebut skala peta yang sudah diketahui skalanya. Nah, yang D1 yang mana? D1 itu jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya ya. Artinya ini pada peta. Ini D1 dan D2-nya berarti yang ini, yang belum diketahui. Oke, ingat ya. Pokoknya yang 22 kita kodekan dengan 22, P2, D2. Ini buat peta yang mau dicari. Sedangkan yang satu itu untuk peta yang sudah diketahui, baik itu skala ataupun jaraknya. Oke, biar kita paham, kita coba yuk soalnya yuk. Contoh soalnya seperti ini, perhatikan peta berikut ini nih ya. Peta A dan peta B. Pada peta A bisa kita lihat jarak antara titik A ke titik B itu 8 cm. Sedangkan pada peta B, jarak antara titik A ke titik B itu hanya 5 cm. Nah, pertanyaannya, jika jarak peta B berskala 1:200.000, maka peta A berskala berapa? Kita dapat menggunakan rumus tadi. Nah, di sini yang sudah diketahui itu peta B yang berskala 1:200.000. Artinya 200.000 ini P1-nya. Oke, P1 itu 200.000 dan D1 ini jarak yang sudah diketahui, yaitu 5 cm. Dan D2 itu jarak pada peta yang belum diketahui skalanya, 8 cm. Langsung saja kita masukkan ke rumus P2 sama dengan D1 itu 5 cm per D2 itu 8 cm dikali 200.000. Coba kita sederhanakan deh. Ini sama-sama kita bagi 4. Ini 5, ini berarti 2 ya. Jadi 250.000 per 2 sama dengan 125.000. Nah, jadi 125.000 ini P2-nya yaitu penyebut skala pada peta A. Jadi kalau ditanyakan itu skala peta A, maka kita bisa tulis skala peta A ini yaitu 1:125.000. Oke, kita sudah dapat ya hasilnya untuk peta A. Nah, gampang kan? Kita hanya tinggal sering berlatih saja soal tentang skala pada peta. Ingat rumus ini saja, kalau mau dicari D2 atau D1 pokoknya gampang. Masukin saja rumusnya ini, perhitungan matematika sederhana saja kok. Oke, di video ini kita sudah belajar tentang skala peta, jenis skala peta, dan menghitung skala peta. Mudah-mudahan kita paham. Jangan lupa selalu giat belajar, coba untuk berkarya, dan jangan lupa selalu bersahabat dan bersaudara dengan TV Kita Indonesia.